Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Geralditya Wirakusuma dari Universitas Januswantoro. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Algebra guna memenuhi mata kuliah kriptografi oleh Pak Brajanto. Pertama-tama, apa itu algebra? Dalam kriptografi klasik, algebra adalah chip substitusi kaligrafi berdasarkan algebra linear diciptakan oleh Lester S. Hill pada tahun 1929. Itu adalah sandi poligrafi pertama di mana praktis, meskipun nyaris, untuk beroperasi pada lebih dari 3 simbol sekaligus. Perlu diingat, salah satu contoh dari algebra ialah setiap huruf diwakili oleh angka modulo 26. Skemanya sebagai berikut. Semisal A adalah 0 dan B adalah dengan indeks 1 dan selanjutnya. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. A, B, C, sampai Z terbilang 26 karakter dengan indeks 0 sampai 25, 26 karakter juga. Matriks yang digunakan untuk enkripsi adalah kunci sandi dan harus dipilih secara dari set matriks N kali N yang tidak dapat dibalik. Contohnya adalah sebagai berikut. Apabila N-nya 2, maka kunci matriksnya adalah dengan 2 kali 2 berbentuk persegi. Apabila N-nya 3, maka kunci matriksnya 3 kali 3 bentuk persegi pula. Kunci matriks mempunyai dua syarat, yaitu invertible dan determinan matriks harus kopling terhadap modulo. Untuk matriks yang invertible sendiri sudah diketahui bahwa kunci matriks dikali inverse kunci matriks sama dengan hasilnya adalah 1. Untuk determinan matriks kopling terhadap modulo, contohnya semisal modulo 26 dengan karakter A sampai Z. Kunci matriksnya adalah 3325. Determinannya adalah 7. Dan koprima terhadap modulo. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang koprima terhadap modulo akan dijelaskan nanti dalam pembahasan berikutnya. Oke, saya lanjut ke dalam codingannya. Kali ini saya menggunakan Jupyter. Jupyter bisa digunakan untuk kalkulasi Python seperti itu. Untuk algebra sendiri dalam codingannya ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perlu dilihat sini bahwa di sini ada GCD, Greatest Common Divisor, atau bahasa Indonesia adalah FPP. Untuk FPP sendiri nanti digunakan untuk memvalidasi determinan, dan determinan itu sendiri nanti digunakan untuk memvalidasi apakah key matrix itu sudah sesuai syarat atau belum. Di sini bisa lihat contohnya GCD 4 dan 8 adalah 4, GCD 8 dan 4 adalah 4, GCD 4 dan 7 adalah 1. Nah, ini bukan salah satu contoh yang saling koprima, karena hasilnya adalah 1 FPP-nya. Dan contoh yang terakhir, GCD 0 dan 10 ialah 10. Langsung masuk ke kelas utama algebra. Dalam algebra ada yang pertama, ada fungsi inisialisasi. Fungsi inisialisasi ini sendiri bisa dilihat dia menggunakan pertama, mengenkrip kunci, mengecek determinan, mendekrip kunci, lalu masukkan kunci. Fungsi kedua adalah istilahnya konversi. Di sini ada dua konversi. Konversi yang pertama ialah mengubah dari string menjadi integer. Konversi yang kedua ialah dari integer menjadi string. Nah, di sini dicontohkan semisal pada array 25 dan 16 T dan 0, maka dia akan diubah menjadi integer 19 dan 26. Sedangkan sebaliknya, pada konversi yang reverse digit, dia pada array 25, 16
mendapatkan nilai integer lalu dikonversi ke dalam string. Oh iya, catatan di sini kita menggunakan modulo 36. Kenapa? Karena isi dari apa ya istilahnya ya, kalau modulo 6 kan berarti dia indeksnya 0 sampai 35. Nah, indeks 0 sampai 35 itu 0 sampai 25 adalah A sampai Z, dan 26 sampai 35 adalah 0 sampai 9. Untuk jelasnya nanti saya bahas dalam set selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi yang ada di bawahnya. Cek determinan. Cek determinan tadi sudah saya jelaskan, dia berfungsi untuk mengecek apakah matriks kunci itu dia valid atau tidak. Nah, mungkin bisa saya run bagaimana fungsi ini bekerja. Misal, kan tadi dijelaskan kunci matriks itu adalah n kali n. Misal kita n-nya ada 2, maka matriksnya harus 2 kali 2. Nah, misal kita pilih 1, 1 dan 1, 1. Dia error karena di sini dijelaskan x dari 0 tidak koprima terhadap 36. Begitu. Sedangkan untuk kunci di bawahnya, proses teks. Di sini dia memproses teks. Misal kita kuncinya itu 2 kali 2 dan apa ya istilahnya, message kita itu berupa 5 karakter, maka dia akan otomatis digenapkan dengan mengambil karakter terakhir. Di sini contohnya itu ialah message-nya atau plain text-nya adalah hello, jadi akan menjadi hello O. Nah, lalu perlu dilihat juga dia mengubah semua string yang setelahnya non-cap menjadi capital. Selanjutnya ialah fungsi enkripsi sendiri. Fungsi enkripsi sendiri dia mengubah menjadi plain text atau message jadi ciptext, dan ada fungsi decrypt yang berupa fungsi sebaliknya. Katakan decrypt make decrypt key, dia digunakan untuk apa ya istilahnya ya, menggunakan key kita yang akan digunakan dalam dekripsi. Kenapa enggak sekaligus dalam enkripsi digunakan di sini? Karena dari Hilzipper sendiri itu fungsi decrypt-nya itu agak berbeda. Dia menggunakan inverse matrix kalau tidak salah. Nanti akan saya jelaskan bagaimana itu jadi di belakang. Ya, mari kita coba dulu. Enkripsi key, contohnya adalah 2, isinya 5, 8, 17, dan 3. Saya pilih encrypt dengan message doremi. Maka hasilnya adalah tvc nkm. Nah, untuk set selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Oke, pada set selanjutnya saya akan menggunakan Excel untuk menjelaskan hal dan algoritma di belakang dari Hilzipper itu. Nah, pertama tadi kan plain text-nya adalah doremi, dan key-nya kita 5, 8, 17, dan 3. Nah, di sini kita
menggunakan modul 36. 36 itu isinya apa aja? Itu dengan indeks dari 0 sampai 35 dengan karakter A, B, C sampai Z 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan faktor dari 36 ada 1, 2, 3, 4, 8, 12, 18, dan 36. Oke, untuk selanjutnya adalah proses enkripsi. Untuk proses enkripsi sendiri dia sangat mudah. Untuk rumusnya sendiri ciphertext sama dengan enkripsi kunci dengan ciphertext sama dengan kunci dikali plaintext di modulo 26. Kalau di yang digunakan pada codingan tadi 36. Jadi, semisal plaintext kita kan do re mi. Kita cek do re mi itu dia misalnya indeksnya bukan indeks ya istilahnya apa ya, dia berada pada angka berapa gitu. Nah kalau D kan dia konversinya adalah D3. O14 17 E4 M12 dan I adalah 8. Sedangkan G-nya adalah 5, 8, 17, dan 3. G ini kita kalikan terhadap plaintext. Plaintextnya kan 3, 14, 17, 4, 12, 8. Itu G-nya kita ulang-ulang. Perkalian matriks atas tambah copy tekan yang bawah atas. Kita kopas. Setelah itu langkah selanjutnya kita modulo dengan 26. Kalau di sini jadi kita modulo dengan 36. Modulo dari ini 36. Kita kopas. Nah, setelah kita modulo kita mendapatkan hasil yang baru, yaitu 19, 21, 9, 13, 16, 12. Ini apa itu ini? Kita cek 19 itu adalah T, 21 adalah V, 9 adalah C, 13 16 adalah Q, dan 12 adalah M. Apakah sama?
Kita cek. Ya, TVC NKM. Itu adalah algoritma dibalik fungsi dari encrypt ini. Lalu bagaimana dengan decrypt? Di sini sama dengan kunci 5, 8, 17, 3 kita decrypt, dan yang di decrypt adalah ciphertext. Hasilnya itu Dremi. Nah, mungkin terlihat simpel, tapi sini ada suatu fungsi yang perlu diperhatikan, yaitu adalah pemisahan dari make decrypt key sendiri. Karena dari fungsi ini kita coba langsung saja ya. Dia ciphertextnya tvcnqm, dengan karakternya Oke, kita lanjutkan ke dekripsi. Untuk dekripsi sendiri, dia menggunakan blok dikalikan dengan kebalikan dari matriks yang digunakan untuk enkripsi. Sama, cuma perbedaannya pada key matrix di sini dia berupa inverse. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat inverse matrix dari key. Pertama kita mencari determinannya. Untuk determinannya ialah sama dengan dikali dikurangi sedangkan untuk K inverse-nya dia sebenarnya 1 per determinan modulo dikali dengan 3 Nah, perlu diingat lagi, minus 21 itu bisa kita modulo. Minus 121 modulo dengan 36. Hasilnya adalah 23. Maka ini kita ubah menjadi 23 modulo 36 kali 3, 5, 8, 17. Nah, di sini kita bisa melihat super 23 modulo 36. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengalihkan dengan set yang ada di kanan? Nah, untuk itu kita perlu menggunakan namanya modulo inverse. Modulo inverse itu dia begini. Misal dia dikali berapa,
dan di modulo, maka dia adalah hasilnya berupa 1. Contoh dalam kasus ini berarti dia 23 dikali Y 36, hasilnya adalah 1. Kita perlu mencari Y ini berapa. Untuk lebih mudahnya kita gunakan aplikasi ada di Google. 23 dengan 36. Nah, model inverse-nya dia 11. Nah, kita coba. Ya, di hasilnya 1. Jadi nanti ini akan kita pakai dalam perhitungan di sini. Kita copy. Ini sama dengan 11 dikali minus 8 minus 17, 5. Hasilnya adalah sama dengan dikali pasta. Perlu diingat lagi bahwa ini hasilnya masih lebih dari 36, maka hasil ini perlu kita modulo dengan 36. Iya, sudah. Hasilnya adalah 33, 20, 29, dan 19. Ini yang akan kita pakai untuk melakukan dekripsi pada metrik. Kita copy, lalu kita paste value. Untuk hasil perkaliannya kita langsung saja copy dari atas. Kita modulo dengan 36. Hasilnya sama dengan do re mi. Ya. Hasilnya sudah kembali. Di sini hasilnya 3, 14, 17, 4, 12, 8. Dan itu merupakan huruf dari do re mi. Untuk referensinya saya ngambil dari Wikipedia, Visual for Geeks, Algebra, dan Syntax. Mungkin sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.